Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pembelajar kita. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai hukum kirchhoff. Bagaimana anak-anakku? Sudah siap? Siapkan buku catatan dan lakukan catatan materi-materi mana yang penting. Baiklah, materi yang pertama mengenai hukum Kirchhoff. Ini ada sebuah gambaran, ada I1 sampai dengan I5. Kemudian di tengah-tengah ini ada sebuah titik P. Tampak I1, I2 menuju ke titik P. I3, I4, I5 menjauhi titik P. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan jumlah arus yang masuk ke titik P sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik P. Nah, sekarang kalian amati arus mana yang menuju ke titik P atau yang masuk ke titik P dan arus mana saja yang keluar dari titik P atau menjauhi titik P. Baik, pintar. I1 dan I2 menuju ke titik P atau masuk ke titik P. Sedangkan I3, I4, dan I5 adalah menjauhi titik P atau keluar dari titik P. Sehingga dapat kita tuliskan anak-anakku. Sigma arus masuk sama dengan sigma arus keluar. Atau jumlah arus yang masuk ke titik P sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik P. Yang masuk ke titik P tadi adalah I1 dan I2. Berarti I1 ditambah I2 sama dengan arus yang keluar dari titik P. Mana saja tadi? I3 ditambah I4 ditambah dengan I5. Oke. Saya berikan latihan soalnya. Ini ada 4 titik cabang menuju ke titik P. I1 menuju ke titik P. I3 juga menuju ke titik P. I2 keluar dari titik P. Sedangkan I4 belum tahu nilainya dan belum tahu kemana arahnya menuju ke titik P atau keluar dari titik P. Masuk ke titik P atau keluar dari titik P. Nah, baiklah. Berdasarkan hukum Kirchhoff yang pertama tadi, sigma arus masuk sama dengan sigma arus yang keluar. Jelas, I1 dengan I3 tadi masuk ke titik P. Berarti I1 ditambah dengan I3. Sedangkan I4 kan belum tahu arahnya kemana. Karena arus masuk sama dengan arus yang keluar, nilainya harus sama, maka bisa kita anggap I4 arahnya keluar dari titik P. Sehingga dapat dituliskan 2 ditambah 5 sama dengan 4 ditambah dengan I4. Maka I4 sama dengan 3. Baik anak-anakku, mudah kan belajar fisika? Baik, kita lanjutkan dengan hukum Kirchhoff yang kedua. Jumlah aljabar beda potensial pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0 atau dapat dituliskan sigma I kali R. Kuat arus dikalikan hambatan ditambah dengan jumlah tegangan harus sama dengan 0. Oke. Untuk mengerjakan, terlebih dahulu kita harus menentukan arah loop. Arah loop itu ada 2 anak-anak. Arah loop searah dengan jarum jam, berarti putarannya dari kanan menuju ke kiri. Kalau dari gambar ini berarti dari D ke C ke A ke B kembali ke D. Itu searah
dengan putaran jarum jam. Sedangkan yang berlawanan dengan jarum jam berarti putarannya dari C ke D ke B ke A. Langkah yang kedua, setelah menentukan arah loop, kalian menentukan arah arus. Arah arus itu selalu dari kutub positif terlebih dahulu. Dan jika ada beberapa sumber tegangan, maka kita gunakan sumber tegangan yang nilainya tertinggi. Di sini ada 2, 6, dan 12. Jadi nanti sumber tegangannya, arusnya kita mulai dari sumber tegangan yang bernilai 12. Jadi nanti arahnya menuju ke A, C, D, B, kembali lagi ke A. Jika arus searah dengan loop, maka nilainya adalah positif. Tetapi jika arah arus berlawanan dengan loop, maka nilainya negatif. Kemudian, selama mengitari rangkaian, ketemu kutub positif lebih dulu, maka nilainya adalah positif untuk sumber tegangan. Tetapi jika mengitari loop ternyata ketemu sumber tegangan negatif, maka nilai tegangannya juga harus negatif. Lebih baik kita lanjutkan ke soal agar kalian punya gambaran seperti apa aturan-aturan tadi. Ini yang ditanyakan adalah arusnya nanti. Oke. Terlebih dahulu tentukan arah loop. Arah loop di sini Ibu gambarkan dari C ke D ke B ke A. Kemudian yang kedua, tentukan arah arus. Arah arus kita ambil dari nilai tegangan yang tertinggi. Berarti dari kutub positif 12 menuju ke A, ke C, ke D, ke B, ke A lagi. Sehingga tampak di sini bahwa arus dan tegangan nilainya arus dengan arah loop searah, maka nanti nilainya adalah positif. Kita tuliskan dulu persamaan dari hukum Kirchhoff yang kedua. Sigma I kali R ditambah sigma V sama dengan 0. Loop kita mulai dari C ke D. Arus juga dari C ke D. Berarti nilainya searah. Kalau searah tadi adalah positif. Bagus. Ketemu R2 sama dengan 6 ohm. Berarti I dikalikan dengan 6. Kemudian dari D ke B ketemu R1 sama dengan 2 ohm. Maka I dikalikan 2. Dari B ke A tidak ada hambatan, kita lanjutkan dari A ke C. Ada 4 ohm. Jadi I dikalikan dengan 4. Kemudian ada sumber tegangan. Kita mengitari loop dari C, D tadi kita ketemu kutub positif terlebih dahulu. Maka nilainya adalah positif 6. Kita lanjut dari D, B ke A. Ketemu kutub negatif dari sumber tegangan. Ini nilainya adalah min 12 sama dengan 0. I4 ditambah I6 ditambah I2. Kita jumlahkan, kita kumpulkan karena arusnya sama. Jadi I kali 12 dikurangi 6 dikurangi 12 adalah min 6. Kita pindah ruas, I dikalikan 12 sama dengan 6. I sama dengan 6 dibagi 12 ketemu 0,5. Mudah bukan anak-anakku? Oke. Semoga materi hari ini bermanfaat. Kalian lanjutkan dengan soal-soal latihan pada modul atau pada LKS yang Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.